Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma secara live bisa menjumpai Anda dalam program ini. Doa saya biar kita makin mencintai Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, saya menyampaikan salam buat setiap Anda dimanapun Anda berada. Kabar perceraian Benny Hinn dan Susan Hinn kedua kalinya di bulan November 2025 menjadi berita viral yang wajib jadi perenungan kita bersama agar hal serupa tidak terjadi di dalam pernikahan kita. Sebelum saya memulai, saya mau disclaimer lebih dulu bahwa podcast ini tidak bertujuan menghakimi, tetapi menjadikan sebagai sebuah bahan pembelajaran kita bersama agar kita menghindari hal-hal yang keliru dan memperbaiki dan melakukan hal-hal yang baik. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Nah, sejarah pernikahan Benny Hinn dan Susan Hinn. Awal pertemuan itu adalah 1980-an. Benny Hinn dan Susan Hinn Harten pertama kali bertemu pada akhir 1970-an. Susan berasal dari keluarga hamba Tuhan. Ayahnya adalah pendeta Roy Harten, seorang tokoh rohani gembala di Orlando, Florida. Lalu akhirnya Benny Hinn dan Susan menikah pada tanggal 4 Agustus 1980. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 putri, Jessica, Natasha, Hannah, dan 1 putra, Josh Hinn. Selama puluhan tahun Susan aktif mendampingi pelayanan Benny Hinn. Ia terlibat dalam pelayanan wanita dan doa. Namun, tekanan dalam pelayanan global, jadwal yang padat, dinamika keluarga, serta masalah pribadi menyebabkan hubungan mereka mulai mengalami ketegangan di tahun-tahun 2000-an. Akhirnya, pada tanggal 1 Februari 2010, Susan mengajukan gugatan cerai di Orange County, California, dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan lagi. Susan pada masa itu juga mengalami perjuangan emosi dan spiritual, termasuk masalah ketergantungan obat resep yang kemudian ia akui dan sembuh dari sana. Perceraian ini menjadi sorotan internasional karena popularitas Benny Hinn sebagai tokoh pelayanan global, dan itu akhirnya mengguncang dalam pelayanannya. Setelah perceraian, baik Benny Hinn maupun Susan menjalani proses pemulihan pribadi. Susan mengalami pertobatan dan pemulihan rohani yang kuat. Benny juga menjalani masa refleksi panjang tentang keluarga, pelayanannya, dan hubungannya dengan Tuhan. Anak-anak tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Akhirnya, sebuah kabar gembira terjadi pada tanggal 3 Maret 2013, di mana Benny Hinn dan Susan Hinn menikah kembali, remarried, dalam sebuah upacara di The Holy Land Experience Orlando, Florida, Amerika, dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Jack Hayford. Benny menyebut pernikahan ulang ini sebagai mujizat kasih karunia Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan memulihkan apa yang hancur dan mereka belajar banyak dari kegagalan di masa lalu. Namun sedihnya, pada tanggal 19 November 2025 ini, pernikahan Benny Hinn dan Susan Hinn kembali berakhir dalam perceraian untuk kedua kalinya dengan keputusan resmi. Menurut pihak pengacara, perceraian dilakukan secara amicable atau tanpa kontroversi besar
dan keduanya menyatakan tetap saling menghormati serta terlibat dalam aktivitas pelayanan Kristen. Dalam komentar sebelumnya, Benny sempat mengatakan bahwa kesibukan pelayanannya membuat ia terlalu lupa pada keluarga dan bahwa itu kemungkinan besar berkontribusi pada runtuhnya pernikahan mereka. Nah, ini menjadi sebuah perenungan, peringatan agar kita waspada dalam pernikahan kita. Nah, tema Mezbah Mujizat hari ini adalah bom waktu dalam pernikahan yang sedang berdetik di banyak rumah tangga tanpa mereka sadari. Hari ini saya mau berbicara sesuatu yang tidak banyak dibahas, tetapi menghancurkan banyak rumah tangga diam-diam. Apa itu? Itulah bom waktu. Itulah bom waktu. Perceraian tidak dimulai langsung dari sebuah skandal besar. Tidak dimulai langsung dari sebuah perselingkuhan. Tetapi dimulai adanya bom waktu. Justru dari hal-hal kecil yang diabaikan, yang terus berdetik, yang dibiarkan sampai akhirnya dor meledak dan rumah tangga akhirnya berantakan. Dan yang lebih mengerikan adalah bahwa pasangan tidak sadar kalau mereka sedang duduk di atas bom waktu. Ayo, saudara, jika Anda tidak mau ada bom waktu yang terus berjalan di dalam pernikahan keluarga kita, coba katakan, saya mau menghentikan bom waktu. Saya mau menghentikan bom waktu. Dan izinkan saya hari ini mengupas 6 bom waktu dalam pernikahan yang harus diwaspadai, lengkap dengan solusi praktis supaya pernikahan kita bukan cuman bertahan, tapi dipulihkan, bahagia, serta diberkati. Yang mau, ayo coba katakan, pernikahan saya harus dipulihkan. Ayo lagi coba ketik, pernikahan saya harus dipulihkan. Apa saja 6 bom waktu dalam pernikahan yang harus segera kita matikan? Yang pertama adalah komunikasi yang mati pelan-pelan. Komunikasi yang mati itu tidak terdengar, tidak meledak, dan tidak bikin drama. Komunikasi yang mati akan membuat jarak sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dua orang yang dahulu saling jatuh cinta sekarang terasa jauh, hanya sekedar teman serumah. Alkitab berkata dalam Lukas 11 ayat 17, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Pernikahan adalah sebuah kerajaan kecil, dan kerajaan itu bisa runtuh bukan karena badai besar, tetapi karena dua hati yang berhenti berkomunikasi. Karena dua hati yang mulai terdapat jarak dalam komunikasi. Ingat bahwa jembatan besi yang tebal bisa runtuh bukan karena badai, tapi dimulai dari karat-karat kecil yang dibiarkan. Bagaimana dengan komunikasi dalam pernikahan Anda selama ini? Apakah pernikahan Anda dipenuhi dengan komunikasi yang tegang, teriakan, makian, saling merendahkan? Nah, mari kita belajar supaya akhirnya kita tidak membiarkan bom waktu komunikasi yang rusak itu membuat suatu hari meledak. Lalu apa solusi praktisnya? Mari mulai hari ini kita belajar meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Komunikasi suami istri, orang tua anak, bukan hanya sekedar omon-omon biasa,
tetapi sebuah deep talk, sebuah perkataan yang mendalam, yang membahas dari hati ke hati. Mungkin kita mulai untuk wajib 10 menit berbicara, hati ke hati, setiap hari, tanpa handphone, tanpa gangguan, tanpa TV, tanpa menghakimi. Lalu belajar kalimat ini, aku ingin mengerti perasaanmu. Aku ingin peduli. Coba kamu cerita dengan aku. Tanpa kita memotong, tanpa kita menghakimi, tanpa kita marah. Jangan biarkan satu hari lewat dengan ketegangan yang tidak dibereskan. Pernikahan tidak hancur karena teriakan keras, tetapi karena percakapan yang renggang dan yang makin jarang. Kalau kita lebih suka ngobrol dengan teman atau orang lain, selain pasangan kita, selain anggota inti keluarga kita, maka itu sudah sesuatu indikasi ada bom waktu komunikasi yang rusak, yang harus segera kita perbaiki. Suami istri harusnya paling enak diajak ngobrol. Saya dengan istri sudah begitu enak ngobrol, walaupun kami punya keunikan masing-masing. Tetapi ayo, bagaimana dengan komunikasi dalam pernikahan kita? Bagaimana kita bisa memahami pasangan? Bagaimana pasangan bisa memahami kita? Kalau komunikasi itu sudah putus atau berantakan. Mari kita belajar untuk tingkatkan kembali komunikasi yang sehat, komunikasi yang saling terbuka, tanpa menghakimi, tanpa emosi. Waktu dulu pacaran kita bisa, tetapi kenapa hari ini kita tidak bisa? Ayo, sebelum terlambat, jangan sampai bom waktu itu meledak dan menghancurkan dan merusak masa depan anak-anak, masa depan keluarga kita, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Bom waktu yang kedua adalah kekecewaan dan kepahitan yang tidak pernah diselesaikan. Seringkali tanpa sadar kita biarkan kekecewaan dan kepahitan ada dalam hidup kita, ada di hati pasangan kita, ada di hati anak-anak kita, di orang tua kita. Nah, kekecewaan terjadi akibat ekspektasi yang terlalu tinggi, akibat pengharapan, tuntutan. Kita menuntut pasangan kita terlalu tinggi, padahal kita sendiri juga sadar kita punya banyak kekurangan. Stop tuntutan dan belajarlah mulai dari penerimaan dan rasa syukur. Kekecewaan terjadi akibat kita suka membandingkan dengan yang lain. Kenapa kamu tidak sekurus orang itu? Kenapa kamu tidak secantik, seganteng orang itu? Kenapa kamu tidak selucu orang itu? Kenapa anak kita tidak sepandai anak yang lain? Nah, itu akan bisa menimbulkan kekecewaan yang akan menjadi bom waktu yang merusak pernikahan dan keluarga kita. Bahayanya, jika kekecewaan terus dibiarkan, akan menggerus perasaan cinta, menimbulkan cinta yang tawar, dingin, serta membawa kepahitan demi kepahitan. Ingat bahwa kepahitan bukan sekedar luka, tapi kepahitan itu adalah luka yang disimpan terlalu lama. Luka yang dibiarkan terlalu lama. Ibrani 12 ayat 15 berkata, akar pahit akan menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan itu bukan karena orang lain. Kerusuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu akibat akar pahit dalam diri kita yang tidak segera kita bereskan. Kekecewaan dan kepahitan
itu akan membuat pernikahan kita dalam ancaman. Ingat bahwa infeksi kecil lebih mematikan daripada luka besar jika infeksi itu dibiarkan. Lalu bagaimana solusinya? Stop membandingkan dengan orang lain. Itu sebabnya dalam 10 perintah Allah, yang ke-10 dikatakan, jangan mengingini istri orang lain, rumah orang lain, ladang orang lain. Itu artinya, kita harus stop membandingkan diri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita dengan yang lain. Lalu juga berhenti menyangkali luka. Berhenti menyangkali kekecewaan dan kepahitan. Namun kita harus berani mengakui dan hadapi. Minta ampun serta mengampuni. Jangan lewat dari 24 jam. Kalau perlu, tuliskan rasa sakitmu supaya bisa dirilis. Tapi segala delete. Jangan diposting di sosial media Anda. Ingat, orang yang membaca luapan hatimu yang sedang pahit dan kecewa di sosial media, mereka akan menjadi penonton dan hakim yang akan memberikan begitu banyak hal-hal buruk dalam hidup kita. Nah, ingat bahwa yang paling berbahagia itu adalah saat kita melepaskan pengampunan, saat kita diampuni, saat kita diterima apa adanya tanpa membandingkan. Tapi ingat, hal yang paling berbahaya bukan rasa sakitnya, tetapi ketika kita pura-pura tidak sakit. Ayo hari ini bereskan, akui di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan kita, setiap kekecewaan, kepahitan, supaya kita akhirnya tidak membiarkan bom waktu meledak dan merusak pernikahan kita. Yang mau, ayo coba katakan, saya mau selesaikan kekecewaan dan kepahitan. Ya, selesaikan bukan dengan cara emosi, bukan dengan cara berpisah, bukan dengan cara kemudian membalas lebih jahat, tapi selesaikan dengan kasih, pengampunan. Kalau kita saja diampuni oleh Tuhan, mengapa kita tidak memberikan pengampunan? Bom waktu yang ketiga yang bisa meledak dan menghancurkan pernikahan adalah prioritas yang bergeser perlahan. Prioritas yang bergeser perlahan. Tidak ada suami yang tiba-tiba tidak lagi cinta. Tidak ada istri yang tiba-tiba berubah jadi dingin. Semua dimulai dari pergeseran-pergeseran kecil. Karena pekerjaan yang dianggap lebih penting dari keluarga. Hobi lebih menarik dari pasangan. Handphone lebih sering disentuh, diusap-usap daripada menyentuh pasangan. Pelayanan lebih sibuk dan lebih penting daripada keluarga. Nah, ini semua adalah pergeseran-pergeseran prioritas yang akhirnya bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan. Matius 6 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika engkau menganggap bahwa keluargamu, pernikahanmu adalah harta yang penting, maka hatimu akan ada dalam keluargamu. Jika hati Anda lebih banyak di layar handphone, maka pasangan Anda sudah tidak lagi lebih penting daripada handphone saudara. Jika pekerjaan Anda sudah lebih banyak menguras energi, waktu, perhatian, maka itu tandanya keluarga kita sudah kalah penting. Hari ini ayo kita belajar bagaimana dengan prioritas dalam keluarga kita. Ingat bahwa kompas yang melenceng 1 derajat dalam jarak yang jauh bisa membawa tersesat 1000 kilometer. Mari kita belajar jangan sampai ada pergeseran prioritas. Jelas kita harus memprioritaskan Tuhan nomor 1.
Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga pekerjaan atau pelayanan. Saudaraku, dan yang keempat barulah hobi. Nah, solusi praktisnya apa? Mulai sekarang, letakkan handphone saat pulang. Prioritaskan pasangan 30 menit pertama setelah pulang kerja. Jadwalkan dating, kencan minimal 2 kali sebulan kembali. Dulu kita bisa punya waktu kencan dengan pasangan sebelum menikah. Nah, mulai keluar berdua di tempat yang romantis, bicara ngobrol tanpa gangguan, lalu juga tetapkan prioritas utama, Tuhan nomor 1, keluarga, lalu juga baru pekerjaan atau pelayanan, dan baru hobi. Ingat bahwa pernikahan jarang hancur karena badai, tapi hampir selalu hancur karena satu derajat pergeseran kecil prioritas yang dibiarkan. Ayo hari ini, kembali kita riset lagi prioritas dalam waktu kita. Prioritas dalam soal apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita anggap penting. Jadikan keluarga Anda menjadi yaitu harta penting. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayo coba katakan, keluarga adalah prioritas yang penting. Bom waktu yang keempat dalam pernikahan yang bisa menghancurkan adalah perkataan yang menghancurkan, bukan membangun. Perkataan yang menghancurkan, bukan membangun. Beberapa pernikahan tidak dihancurkan karena godaan atau dosa, tetapi dihancurkan oleh kata-kata yang menyakitkan. Efesus 4 ayat 29 berkata, gunakan perkataan yang membangun. Namun masalahnya, banyak orang menggunakan mulut sebagai alat serang, sebagai alat menjatuhkan, sebagai alat penghakiman, seperti pisau yang tajam yang menyayat, lalu ditambah garam, ditambah jeruk. Sayangnya banyak orang menggunakan mulut mereka bukan sebagai alat untuk membangun. Ingat bahwa tanaman tumbuh bukan karena pupuk, ya, tetapi karena diberi kesempatan untuk tumbuh dan disirami. Demikian juga rumput liar, tanaman liar juga akan tumbuh, bukan karena pupuk saja, tapi karena dibiarkan, diberi kesempatan, dan disirami. Pertanyaannya, apa yang Anda sirami? Dan itu akan tumbuh. Kalau kita gunakan perkataan kita hanya untuk menghakimi, melukai, menyakiti, merendahkan, maka itu merupakan bom waktu yang suatu kali akan menghancurkan. Apa solusi praktisnya? Stop kritik harian. Berhenti suka mengkritik. Mulai perbanyak pujian harian. Ayo coba ketik, aku mau perbanyak pujian. Ya, kalau Tuhan saja layak dipuji, dan ingat ibadah dimulai dari pujian, maka pasangan kita, keluarga kita, juga perlu dipuji. Percayalah, suami waktu memuji istrinya, itu akan membuat istri akan berkata dan bernyanyi, "Kukan terbang tinggi, tak kembali lagi." Sebaliknya, suami ketika dipuji oleh istrinya, percayalah, suami akan makin sehat, jauh dari stroke, jauh daripada jantungan. Jika sedang marah, tahan 30 detik, bila perlu 1 menit atau 1 jam sebelum kita berbicara. Ucapkan yuk minimal 3 kata-kata positif setiap hari. Kamu hebat, aku kagum dengan kamu. Kamu cantik, kamu ganteng. Wow, kamu mempesona. Nah, itu adalah kata-kata pujian. Dan kata-kata kita adalah pupuk. Anda ingin menumbuhkan cinta? Atau Anda ingin menumbuhkan luka? Ayo, gunakan mulut ini
Gunakan ketikan kita di sosial media, di gadget kita, untuk kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Ayo coba ketik katakan, aku mau jaga perkataanku. Bom waktu yang kelima, yang bisa menghancurkan pernikahan, hadir secara fisik, namun absen secara emosional. Banyak keluarga, banyak pernikahan, hadir secara fisik, namun absen secara emosional. Saat dua orang tinggal serumah, tapi hati mereka hidup di dunia yang berbeda, itu adalah bom waktu yang terus berdetak keras, yang suatu hari akan meledak dan menghancurkan. Banyak pasangan tidur di kasur yang sama, tapi tidak lagi satu hati. Apalagi yang kemudian sibuk pergi keluar kota, bahkan luar negeri. Ini jelas sangat berbahaya. Kejadian 2:24 dikatakan bahwa keduanya menjadi satu daging. Nah, satu daging bukan sekedar satu alamat. Satu daging antar suami istri bukan bicaranya sekedar satu kamar atau satu tempat tidur. Tapi satu daging bagi suami istri adalah satu arah, satu hati dalam kehangatan. Ingat bahwa lampu menyala bukan karena bentuknya, tetapi karena tersambung, terhubung kepada listrik. Nah, pasangan Anda membutuhkan koneksi, bukan sekedar keberadaan fisik saja. Ada suami istri yang terus bersamaan, tapi hatinya jauh. Nah, ayo hari ini harus terhubung kembali. Apa solusi praktisnya? Sediakan quality time, waktu yang berharga tanpa gangguan, minimal 15-20 menit tiap hari. Peluk pasanganmu setiap hari, minimal 20 detik. Maka percayalah hormon damai akan keluar. Belajar mendengar tanpa menyelah, dan bercanda, tapi yang sehat. Ingat bahwa dekat fisik tidak menjamin dekat hati. Namun kedekatan hati butuh usaha bersama. Yang mau coba ketik katakan, hatiku harus dekat. Ya, bom waktu yang keenam, yang terakhir, yang bisa merusak, menghancurkan keluarga, adalah rohani yang kering. Dan ini adalah bom waktu yang paling berbahaya. Rohani yang kering. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada pasangan yang melakukan pernikahan tanpa Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pasangan yang melakukan pernikahan tanpa Tuhan. Lihat Pengkhotbah 4:12. Alkitab berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lihat, dalam pernikahan digambarkan bukan tali 2 lembar, tapi tali 3 lembar. Apakah berarti harus ada pihak ketiga? Jelas bukan orang lain. Tapi pihak yang ketiga dalam pernikahan di sini adalah Tuhan. Pernikahan yang menghadirkan Tuhan. Pernikahan yang dijalani bersama dengan Tuhan. Itu akan membuat pernikahan terjaga, terselamatkan. Namun saat Tuhan keluar dari pusat pernikahan, maka ego akan masuk ke tengah. Dan ego selalu akan menghancurkan pernikahan dan rumah tangga. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, bukankah Benny Hinn dan Susan Hinn pelayanan hamba Tuhan, ngerti firman? Oh betul, tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka yang melayani rohaninya penuh dengan yaitu kepuasan. Ada banyak orang berbicara tentang Tuhan, tapi jarang bicara dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang melayani, tapi rohaninya kering, karena tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ayo hari ini, jangan sampai kita
mengalami kekeringan rohani. Itu yang akan membawa sebuah dampak kering di jiwa akhirnya. Lalu kemudian kering di cinta. Lalu akhirnya kering dalam semua pernikahan dan keluarga. Ingat, Yesus adalah sumber cinta, sumber kasih. Dia adalah kasih. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita menghadirkan Tuhan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Hari ini, ingat bahwa kapal tanpa kompas bukan hanya tersesat, tapi bisa menjadi korban badai yang mengerikan. Bagaimana solusinya? Mulai doa bersama, suami istri, orang tua anak, dalam mesbah keluarga setiap hari. Pergi ke gereja bersama, prioritaskan ibadah, sesibuk apapun. Bangun altar dalam keluarga, baca ayat Alkitab bersama, nyanyi satu lagu pujian, lalu saling sharing, saling mendoakan. Ingat, masalah terbesar pernikahan bukan ketika kita menjauh dari pasangan, tapi ketika kita menjauh dari Tuhan. Hari ini putuskan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ayo coba katakan, saya tidak mau menjauh dari Tuhan. Saudara, tidak ada pernikahan yang tiba-tiba meledak. Tidak ada rumah tangga yang tiba-tiba rusak. Ingat bahwa semua dimulai dari bom-bom waktu kecil, bom-bom waktu yang berdetik, bom-bom waktu yang dibiarkan, dan suatu hari akan meledak dan merusak dalam pernikahan. Hari ini, izinkan Roh Kudus menjamah hati kita yang keras, yang sudah kering, yang sudah kosong. Ayo, bom waktu apa yang ada dalam hidup pernikahan kita? Matikan sekarang sebelum itu meledak. Bereskan. Jika Anda mulai sadar, jika Anda merasa tertegur oleh podcast ini bukan kebetulan. Karena Tuhan sedang memberi kesempatan bagi keluarga kita, pernikahan kita, rumah tangga kita untuk dipulihkan. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau mematikan bom waktu. Saya mau mematikan bom waktu. Izinkan Yesus hadir dalam keluargamu. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau ada saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, sudah meninggalkan gereja, ayo kembali kepada cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Ingat, ada 6 bom waktu yang bisa merusak pernikahan. Yang pertama, komunikasi yang mati pelan-pelan. Bagaimana komunikasi antara suami istri, orang tua anak? Yang kedua adalah kekecewaan dan kepahitan yang tidak pernah diselesaikan. Ayo hari ini akui, stop membandingkan, dan ampuni dan mengampuni. Bom waktu yang ketiga adalah prioritas yang bergeser perlahan-lahan. Ayo kembali riset kepada prioritas yang benar. Bom waktu yang keempat adalah perkataan yang menghancurkan, bukan membangun. Kembali kita jaga perkataan kita. Bom waktu yang kelima, hadir secara fisik, namun absen secara emosional. Ayo bangun koneksi kembali, kedekatan. Dan yang keenam, bom waktu itu adalah rohani yang kering. Pernikahan tanpa kehadiran Yesus akan membuat anggur yang manis akan habis. Tapi pernikahan yang melibatkan Yesus tiap hari akan mengubah air tawar menjadi anggur yang terbaik. Yang percaya katakan, Yesus sanggup memulihkan pernikahanku. Pernikahan tidak runtuh karena angin badai yang besar, tetapi akibat bom-bom kecil, bom-bom waktu yang tidak pernah kita pedulikan. Hari ini, ayo kita datang pada Tuhan. Siapa yang mau keluarga dan pernikahan kita dipulihkan? Angkat kedua tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar hari ini dari pernikahan Benny Hinn dan Susan Hinn.
agar kami tidak lagi mengulanginya. Biar mulai hari ini kami terus menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami. Biar kami mau terus Tuhan, tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kami tidak mau Tuhan perkataan kami menghancurkan. Kami mau berhenti, tapi kami mulai mempunyai perkataan yang membangun, memuji, menguatkan, menyegarkan. Ampuni kalau prioritas kami bergeser. Mulai hari ini kami kembali mengutamakan hal yang penting, yang menjadi harta dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Dan kami mau selesaikan setiap kekecewaan dan kepahitan. Dan kami mau membangun komunikasi yang intim, yang baik, yang sehat. Berkati setiap keluarga kami, pernikahan kami, pulihkan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada lagi bom waktu yang suatu kali akan meledak dan menghancurkan. Tapi pernikahan kami terselamatkan dan terjaga ketika kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kemenangan Tuhan berikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Saudara, ayo coba katakan, aku mau Yesus hadir dalam keluargaku. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara hari Senin, hari Rabu, Kamis, dan Sabtu, kami juga hadir jam 7.30 malam dalam program khotbah maupun pujian, serta hari Minggu. Kami juga akan hadir dalam 2 kali ibadah secara live streaming dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Apapun kondisi pernikahanmu hari ini, ingat, mulai sekarang sebelum terlambat, ayo matikan semua bom waktu. Bersama dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kamu pasti bisa. God bless you all.